HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kondisi akibat serangan virus HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Kasus HIV terbanyak ada di Jawa Timur dan Jakarta, sementara pasien AIDS tertinggi ada di Jawa Tengah dan Papua. Berikut beberapa cara penularan HIV yang perlu kamu waspadai. 1. Hubungan intim tanpa menggunakan kondom. Virus HIV bisa memasuki tubuh dari cairan vagina, air mani, atau cairan praejakulasi melalui luka terbuka yang terdapat pada organ intim. 2. Menggunakan jarum suntik bergantian. Cara penularan HIV selanjutnya adalah menggunakan jarum suntik secara bergantian. Kondisi ini terutama terjadi pada seseorang yang positif mengidap AIDS. Sisa darah pada jarum suntik bisa masuk dan menginfeksi tubuh seseorang yang sehat. Tidak hanya AIDS, pemakaian jarum suntik bergantian juga bisa meningkatkan risiko penularan masalah kesehatan serius lain, termasuk hepatitis B dan C. 3. Cara penularan HIV melalui transfusi darah. Risiko penularan virus HIV melalui cara ini akan semakin kecil kemungkinan terjadi pada negara yang memiliki rumah sakit dengan adopsi teknologi kesehatan terkini. 4. Melalui ibu kepada bayinya. Siapa sangka, ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS memiliki risiko yang sangat tinggi untuk menularkan virus penyakit tersebut kepada janin dari plasenta. Bahkan, cara penularan HIV ini juga bisa terjadi selama proses persalinan. Inilah sebabnya, ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan darah. Tidak hanya itu, pemberian ASI dari ibu yang terjangkit HIV/AIDS juga sama berisikonya untuk menularkan penyakit tersebut pada bayi. Meski begitu, studi belum lama ini menyebutkan bahwa ibu tetap dapat memberikan ASI secara langsung kepada bayinya selama periode menyusui, direct breastfeeding. Hanya saja, ibu wajib mengonsumsi obat anjuran dokter. Sayangnya, pemahaman tentang bagaimana cara penularan HIV yang masih minim membuat orang-orang lantas tidak melakukan tindakan pencegahan. Maka itu, penting juga untuk ketahui ciri-ciri HIV ketika pertama kali terinfeksi. Tahap pertama. Tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip, seperti flu, beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua. Umumnya, tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga. Daya tahan pengidap rentan, sehingga mudah sakit, dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat. Sulit bernapas. Diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi HIV, antara lain. Tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Tes antigen. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini bisa kamu lakukan dengan mengambil sampel darah pengidap, untuk selanjutnya dokter teliti di laboratorium. Tes tersebut, antara lain, hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh virus HIV. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500-1400 sel per milimeter kubik darah. Pemeriksaan viral load, HIV RNA.
Bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah, menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Tes resistensi, kekebalan. Pemeriksaan ini bisa kamu lakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Ini karena beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral, ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang virus HIV butuhkan untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian. Antara lain etravirine, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapine. Jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan obat post-exposure prophylaxis, PEP, yang bisa kamu konsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral.